Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dengan lisan, kita bersyukur dengan hati keyakinan, dan kita bersyukur dengan amal perbuatan. Inilah 3 syarat seorang mukmin dikatakan sempurna, bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Fadilatul Mukarram Profesor Dr. Haji Said Amin Sirat hafizahullah ta'ala, seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama, para syuriah Tanfidi, Al-Mukarram Haji Abdul Mannan hafizahullah ta'ala, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Bapak Haji Agus Salim, para tuan guru, para romo yai, para bagus ajudan yang tidak mampu kami sebutkan, para habaib, para masyayikh, seluruh warga Nahdliyin, Nahdliyat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, hafizakumullah jami'an. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin romo yai Said, ada hadiah buku untuk seluruh yang hadir, namun terbatas. Ada yang perlu kami sampaikan, bahwa kehadiran Al-Fakir ilallah atas undangan dari lembaga dakwah dan seluruh keluarga besar pengurus besar Nahdlatul Ulama, kami sebagai warga NU secara khusus kehadiran kami di tempat ini Al-Fakir ilallah adalah karena satu hal yang tidak bisa terpisahkan, bahwa di dalam jasad kami, di dalam roh ini mengalir yang tidak mungkin bisa kami lepaskan, ruhan wa jasadan. Beliau darah daging Hadratul Marhum Mbah Hasan Syamsul Arifi, yang tentunya kami sebagai dzurriyyah beliau, tentunya rasa syukur ini, rasa nikmat ini lahir dan besar menghirup akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala masyraf Jami'ah Nahdlatul Ulama. Kami minum dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui guru-guru kami, orang tua kami, datuk kami, melalui orang-orang yang diwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, melalui Jami'ah yang kita cintai bersama, Jami'ah Nahdlatul Ulama. Perkenankan secara ringkas kami menyampaikan perjalanan cahaya. Cahaya itu adalah pertama diperkenalkan sebagai Ismud Dzat, Allah Nurus Samawati wal Ardh. Kemudian cahaya itu juga disandangkan pada Ismul Mahbub, baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sangat akrab, di telinga kita sangat akrab. Bahkan munsyid kita mungkin seringkali menyenandungkan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Baginda Nabi adalah cahaya. Ajaran yang dibawa beliau adalah cahaya. 23 tahun berjuang membawa cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Islam seluruh ajarannya adalah cahaya.
sholat cahaya, puasa cahaya, zakat cahaya, haji cahaya. Bahkan kelak di hari kiamat ada golongan yang disebut dengan ghurril hajarina, mereka bercahaya, wajahnya bercahaya, kedua tangannya hingga siku bercahaya, bagian kepalanya bercahaya, kedua telinganya bercahaya, bahkan kakinya bercahaya. Min athari al-wudu, sebagai tanda orang yang ahli ibadah. Bahkan syafaat Al-Quran, syafaat salawat Nabi akan berwujud cahaya. Bahkan Al-Quran jadi cahaya. As-sirat ala matni jahannam, ketika perjalanan melintas sirat di atas bentangan neraka jahannam. Semoga kita seluruhnya lolos dan lulus dari perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, perjalanan mahsyar. Amin Allahumma amin. Ketika dakwah cahaya ini tersebar hingga ke seantero Jazirah Arabia, bahkan sudah mulai menebar cahayanya di Ethiopia, Habasyah. Apakah kemudian setelah 23 tahun, di usia Nabi 63 tahun, ketika beliau memilih ila rafiqil a'la, apakah cahaya itu padam? Tidak. Cahaya itu sudah ditanam dalam dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cahaya itu sudah ditanam dalam dada Sayyidina Umar Al-Faruq. Cahaya itu sudah ditanam di dalam dada Sayyidina Uthman bin Nurain, dan cahaya itu ditanam dalam dada Sayyidina Ali Al-Karrar karramallahu wajhah, dan seluruh para sahabat. Kemudian dari generasi ke generasi cahaya itu diwariskan, tanah ditransfer hingga sampailah ke Nusantara melalui para kekasih Allah, orang-orang pilihan yang ditunjuk untuk menyampaikan risalah cahaya ini. Singkatnya, ada satu kisah yang sedang diteliti oleh saudara kita, mungkin hadir, Ahmad Basud. Pak Ahmad Basud, beliau menemukan manuskrip yang masih bertuliskan Sanskrit atau bahasa Ponorogo tentang kisah Syekh Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel saat beliau sedang mondok di Madinah. Kemudian karomah yang Allah anugerahkan mengantarkan sosok pemuda ini bisa berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berbicara karomah, tentu kita adalah orang-orang yang yakin dengan karomah. Insya Allah seluruh yang hadir ini yakin dengan karomah. Tentunya dialog antara sang baginda Nabi dengan dzurriyyahnya ini, karena kita tahu nasab silsilah Mbah Sunan Ampel bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mewasiatkan, wahai anakku atau cucuku, sampaikan Islam yang aku ajarkan ini sebagaimana aku ajarkan pada sahabat ma'ana wa ashab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampaikan ke Nusantara. Dalam riwayat Hadratul Marhum Mbah As'ad, dia menyebutnya Indonesia. Apakah ini adalah terjemahan Nusantara yang hari ini adalah Indonesia, ataukah memang itu lisan Nabi yang menyampaikan kepada Mbah Sunan Ampel? Jika benar, maka kata Indonesia sudah diketahui dan dikasyaf oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jika versi yang kedua, maka itu hanya riwayat bil makna yang disampaikan oleh Mbah Yai As'ad. Apa yang kemudian terjadi? Dakwah beliau diterima. Kita tidak berbicara dakwah di Sumatera, di Aceh, yang mungkin lebih mendahului dakwah di tanah Jawa. Kemudian buah dari perjuangan ini adalah lahirnya pondok pesantren. Di antara sekian banyak pondok pesantren, singkat cerita, adalah perjuangan dakwah di zaman Syekhuna Khalil Al-Bangkalan. Pada masa itu, di tahun 20-an, ada pertemuan
60 kiai sejawa di Surabaya untuk membicarakan fenomena yang terjadi tahun itu, tahun 20-an. Datangnya gerakan membid'ahkan tradisi Islam yang dibawa oleh para sunnah ini, yang sudah digemari dan menjadi darah daging tradisi kearifan lokal dari masyarakat muslim di tanah Jawa. Namun kelompok pendatang ini kemudian dengan dalil Quran, dengan dalil hadis, anti kepada tawassul, barokah, cium tangan, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Maka peristiwa ini menggelisahkan kepada Kiai Sepuh. Beliau musyawarah apakah perlu mengadakan organisasi. Sebagian berpendapat sudahlah cukup dengan organisasi yang sudah ada ketika itu. Ada yang namanya Jabar dan semacam, sebelum ada Jamiah Nahdlatul Ulama. Namun beliau semua pulang tanpa menghasilkan kesepakatan yang dirasa bermanfaat luas. Hanya keluh kesah saling curah perasaan yang dirasakan masing-masing. Beberapa tahun kemudian ada 44 kurang lebih para yai dari berbagai daerah di Jawa dan Madura kumpul di Kiai Muntaha. Muntaha menantu dari Syekhona. Para yai ini sungkan, merasa tidak nyaman kalau bertemu langsung dengan Syekhona. Maka beliau semua yang hadir menceritakan kegelisahan yang sama tentang fenomena gerakan anti tradisi Islam yang sudah berkembang turun-temurun di tanah Jawa. Maka tiba-tiba ada utusan dari Syekhona Kiai Nasib. Nasib sampaikan kepada Muntaha untuk disampaikan kepada tamu-tamunya. Padahal belum ada HP, belum ada WhatsApp, belum ada teknologi media sosial dan lain sebagainya. Ketika itu Syekhona sudah mengetahui, sampaikan yuriduna ayyudfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau. Nah, ini yang kemudian membuat puas para yang hadir. Saya puas, berarti ini bagian dari tantangan, ini bagian dari sunnatullah yang memang harus dihadapi. Akan ada orang yang berupaya memadamkan cahaya-cahaya yang sejak dari zaman Nabi hingga para penerus perjuangannya. Ini harus dihadapi. Tetapi Allah akan menyempurnakan cahaya-cahaya kebenaran ini. Maka semua puas, semua merasa tenang. Tetapi bagaimana wujudnya? Disinilah kemudian santri Syekhona Khalil Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan penuh kegelisahan memikirkan kondisi ini. Siang dan malam bermunajat, riyadhah, istikharah. Dalam riwayat yang lain beliau memohon kepada gurunya Syekhona Khalil agar mendapatkan petunjuk dan istikharah. Di tahun 24, mohon izin, dalam buku ini kami paparkan tahun 24 santri beliau yang bernama Raden Asad masih remaja diutuslah mengantarkan tongkat dengan dibekali surat Taha wa ma tilka biyaminika ya Musa qala ya asla ada waqa'an ayat, cerita tentang tongkat Nabi Musa. Singkat cerita, di tahun berikutnya diutus kembali untuk mengantarkan tasbih dengan Asmaul Husna, ya Jabbar, ya Qahar. Mohon izin, mungkin ada atasnya. Ketika itu Syekhona Khalil mempraktikkan ya Jabbar, ya Qahar, suruh sampaikan kepada Hadratus Syekh setelah dibaca 3 kali ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, di perut. Kalau bahasa Indonesianya di perut. Ya, ini di perut 3 kali. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Begitu juga ya Qahar, ya Qahar,
Ya Qahhar, Ya Qahhar. Dalam riwayat yang lain diputar urutan hingga selesai. Nah, pemahaman Hadratul Marhum Mbah As'ad, oh berarti saya ini suruh militer sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Teguh Ireng. Tetapi sesampainya di Teguh Ireng, ternyata Hadratul Syekh dengan berbinar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya dapat restu untuk mendirikan Jam'iyah Ulama. Belum ada Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Ulama dari guru saya, Syekhuna Khalid. Allah telah menurunkan isyarah itu melalui guru saya. Dan isyarah tasbih dari beliau, siapa yang berani mengganggu Nahdlatul Ulama, maka dia akan hancur sendiri. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka menyampaikan amanah ini kita perlu mengulang sejarah yang sama. Jika pohon yang sudah berusia 94 tahun, tentunya proses alam, ranting-ranting yang menguning, berguguran, perlu ada permajaan. Di mana memulainya? Dari akar. Kembalilah kepada fitrahnya. Akar itu bernama fitrah. Maka perkenankan renungan Al-Faqih Allah bahwa isyarah tentang tongkat, dan tongkat itu adalah bukan tongkat sembarangan, tetapi tongkat seorang Nabi Kalimullah yang memang memberikan teguh kepada syariat. Maka sudah seharusnya berdirinya satu organisasi yang melambangkan tongkat. Apakah tongkat ini? Dalam istilah Arab, ini adalah identik dengan ra'il ghanam atau waqa'u, kan begitu fungsinya. Wa husyubih ala. Nah itu seterusnya cerita tentang. Ternyata ini sudah dipahami dengan kearifan lokal Mbah Sunan Bonang atau muridnya Sunan Kalijogo. Lahirlah sastra yang dikenal dengan Temban Ilir Cah Angon. Siapa Cah Angon? Karakter pengayom, karakter pemegang tongkat. Tetapi bukan sembarang Cah Angon, bukan sembarang pengembala. Beliau adalah menantunya. Siapa? Nabi Musa, menantunya Nabi Syuaib. 8 tahun mas kawinnya nengok ya. Kalau ada di sini mungkin sejarah ya. Mobil nikah di mahri muan embik belum tahun. Nah ini sejarah. Jadi ini yang mungkin perlu ada renungan filosofi sejarah bahwa organisasi tongkat ini harus berkarakter Cah Angon. Apa yang akan ditunjukkan? Bagaimana menemukan tempat perlembagaan yang subur, ekonominya makmur, dan tentunya kesejahteraan yang membawa keberkahan dunia akhirat. Ini hanya dimiliki oleh seorang nabi. Tentunya tidak ada yang selevel Nabi Musa. Maka dengan kecerdasan spiritual Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, siapakah pewaris Nabi ini? Al-ulama warathatul anbiya. Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Maka inilah yang harus memegang tongkat itu. Kemudian tongkat itu pernah menjadi ular besar. Alhamdulillah, dalam catatan sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama pernah menghabisi ular-ular tukang sihir, sehingga dalam catatan sejarahnya siapapun partai-partai yang menggulingkan partai itu semuanya tergulingkan. Ketika tahun 70-an atau 60-an akhir, para ulama sudah mulai menyerukan ini tongkat harus kembali. Jangan jadi ular terus. Jangan jadi ular terus. Jangan di politik praktis. Kembalilah kepada fitrahnya. Maka di situ Bondo 8485 dicetuskan dalam muktamarnya fitrah kembali ke Tuhan. Muktamar 27 disepakati
mengembalikan jamiah ini kepada ridhanya. Seakan ini adalah tafsir isyari, tafsir maudhu'i bagi jamiah ini. Sanu'iduha siratahan ula. Insyaallah pohon yang bernama Jamiah Nahdlatul Ulama jika kembali pada akar sejarahnya akan kembali menumbuhkan daun-daun hijau yang berbuah kemaslahatan untuk negeri ini, bahkan untuk seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka perkenankan kami menyampaikan amanah ini, permohonan sekaligus anjuran bagi setiap kaum muslimin, khususnya warga Jamiah Nahdlatul Ulama, individu atau kolektif secara berjamaah, mohon membaca ya Jabbar ya Wahhab. Berapa kali? 3 kali. Paling standar 99 kali. Kalau ingin lebih baik 300, 13, atau punya ada angka khusus lagi. Dari Cirebon barangkali ada angka khusus. 3.000, 2020. Monggo, ini ada ijazah juga. Ijazah mutlak ya. Ijazah mutlak dari Romi Khalid. Tapi mungkin yang 99 ini lebih mudah dan lebih dilaksanakan secara efektif. Dengan kaifiah seperti tasbih di perut pada bagian yang terakhir. Kalau selesai 99, ya, sebelum 99 atau setelah 99 urut, atau diurut 3 kali seperti tadi. Apa niatnya? Nah, niatnya siapapun yang berkhidmah membantu dalam perjuangan NU, semoga diberi kekuatan, ketulusan serta keikhlasan oleh Allah. Dan siapapun yang berniat buruk terhadap NU, baik dari luar maupun dari dalam, semoga mendapat teguran dari Allah dan diberi hidayah untuk segera bertaubat. Tawasulnya, nah ini ada sejarah. Ternyata ketika 87 setelah muktamar itu, Kiai Mujib Ridwan ditugas oleh Abdul Tabar Gombah di Asna. Ini sampean harus LPG. Apa itu? Laporan pertanggungjawab. Kalau sudah ada acara kepanitiaan biasanya menyerahkan, tapi ini khusus LPG-nya bukan ke PBNU tapi ke Mekah dan Madinah, sowan ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada amalan khusus dan ditemui di sana. Tentu ini yang paham bahasa ini ya orang itu saja. Kemudian sampainya di Madinah, beliau Allah dengan kaifiah tertentu dalam kondisi tidak memiliki tenaga lemas, tiba-tiba ada cahaya aura yang sangat sejuk, aroma yang begitu mewangi. Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Ibu Ridwan menyampaikan dengan bahasa Arab yang sudah dipersiapkan, Waalaikumsalam itu dan seterusnya. Ternyata Sayyidul Wujud baginda Nabi menjawabnya dengan bahasa Jawa. Tak tempo. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin, maka tidak mustahil di dunia barzakh, karena beliau adalah berada di dalam kehidupan hayatan barzakhiyatan kamilah, bukan sesuatu yang mustahil. Beliau berbicara dengan bersabda dengan berbagai bahasa. Begitu diserahkan, saya terima khitbah Jamiah Nahdlatul Ulama. Tetapi untuk urusan ini saya serahkan kepada Sohibul Baghdad. Siapa? Yang baru saja kita terima ijazahnya, Syekh Abdul Qadir yang mengenakan jubah berwarna kehitam abu-abu, milenial ya, baju abu-abu. Begitu ditangkap, Mahmud Ridwan tidak kenal siapa, kok tampan ya. Begitu disebut Sohibul Baghdad, Al-Qutbur Rabbani, Syekh Abdul Qadir
Al-Jailani. Iya. Kok gak foto baru foto-foto singkat terlihat. Jadi yang di foto yang lukisan yang di terminal itu bukan beliau. Bukan. Nah ini ada referensi baru, ternyata Abdul Qadir Al-Jazairi. Ya ternyata Haris juga. Dan begitulah warga itu paling mudah dikeluar. Nah ini setelah diterima ternyata si Abdul Qadir juga pakai bahasa Jawa. Tetapi urusan bagaimana kaifiah teknisnya begitu saya serahkan kepada Sohibu Ampel Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel. Maka spiritualitas NU tidak boleh berpindah dari tiga Insanul Kamil Sayyidul Wujud baginda Nabi Muhammad SAW, Sohibul Baghdad, Qutbur Rabbani, Syamsul Qadir, Al-Jailani dan Mbah Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah. Oleh karena itu tawassulnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, istri dan sahabatnya, Syamsul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, seluruh muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama. Dan kaifiyahnya sudah ada di lembaran ini. Terakhir kami muassis seluruh muassis Kiai Mujib Ridwan. Kiai Ridwan ini adalah pembuat lambang NU. Kami ingin menyerahkan laporan amanah dari Silaturahim Durriyah Masyayikh Habaib dan Ulama Jawa Timur. Pertama, sebagai prinsip pergerakan dan pengabdian khidmah secara substantif sejatinya sudah digariskan oleh Hadratul Marhum Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Kembali pada garis perjuangan para ulama salafus shalihin, dan ini sudah disebutkan dalam kitab beliau yang kami sertakan di sini. Kami sudah mendapat izin dari dzurriyyahnya Gus Shalah Salahuddin. Ini adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini monggo bisa dipublikasikan, bisa dikaji secara mendalam. Monggo. Di sini ternyata ada penjelasan tentang khitbah. Beliau dengan tangan mulia beliau menuliskan lafaz khitbah itu sendiri, fi bayani khitbatis salafis salih. Jadi khitbahnya itu adalah khitbah salafus salih ma'ana wa ashabi sawadul a'dam ahli sunnah wal jamaah. Dijelaskan secara terurai siapa ahli sunnah wal jamaah, madzhabul arba'ah dalam fikihnya, kemudian Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam tasawufnya, kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam akidahnya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, melalui gerakan kultural ini Majelis Silaturahim mengajak kepada semua warga NU untuk melakukan muhasabah terhadap fenomena ke-NU-an yang terjadi selama ini. Yang ketiga, niat tulus dan ikhlas dalam memperjuangkan NU. Yang keempat, permusyawaratan dalam tubuh NU sebagai jamiyah harus mendasarkan pada prinsip dan nilai-nilai yang dibangun para muassis. Kemudian yang kelima, saya baca secara ringkas karena sudah ada dalam buku. Forum Silaturahim meminta kepada PBNU agar melakukan kerja koreksi dan seleksi terhadap penyimpangan akidah dan paham keagamaan. Kemudian yang keenam, kepada seluruh warga NU yang berperan dalam politik dan penyelenggaraan pemerintahan tetap istiqomah membawa amanah NU, sehingga NU tidak hanya dijadikan alat perebutan kekuasaan, tapi harus bermanfaat dan maslahat secara umum. Yang ketujuh, mengembalikan peran dan fungsi kelembagaan mustasyar dengan melibatkan syuriah untuk mendorong para pengurus di NU maupun badan otonom agar menjalankan keorganisasian secara baik dan benar. Dan yang kedelapan, jamiyah NU harus dijalankan secara benar
dengan mengedepankan peran sebagai penegak kebenaran dan keadilan ashabul haq wal adl, bukan menjalankan fungsi legitimasi terhadap otoritas kebijakan kekuasaan ashabul qarar. Dan yang terakhir, menghimbau kepada seluruh warga Nahdliyin untuk terus secara istiqomah membaca wirid Ya Jabbar Ya Qahhar. Allahumma qad balagna Allahumma fashhad. Sukarjo puasa November 2019. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.